Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-104. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rakrian Saka dan Empu Janapada segera saling berpandangan sejenak. Kemudian kedua punggawa Kadipaten Matahun itu segera menyembah pada Panji Watu Gunung. Kami patuh dengan semua perintah Gusti Pangeran, ujar kedua orang tua itu bersamaan. Baik, akan kulihat sampai di mana ucapan kesetiaan kalian mampu lakukan. Senopati Maitreya, aku titipkan padamu Kadipaten Matahun. Jaga dan lindungi tempat ini dengan segenap jiwa dan ragamu, ujar Panji Watu Gunung pada Senopati Maitreya yang duduk di sebelah Senopati Narapraja. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, ucap Senopati Maitreya dengan cepat. Jauh di selatan kota Matahun, Rara Janggi nampak memacu kudanya menuju ke arah Gunung Welirang. Dengan masih membekap dadanya yang sakit, perempuan itu terus menggebrak tunggangannya. Paman Wikalpa, bersabarlah sejenak, kematianmu dan kematian Paman Adipati Danaraja pasti akan terbalaskan. Ayah pasti tidak akan berdiam diri saja mendengar berita ini, ucap Rara Janggi dengan meringis menahan sakit. Kuda Rara Janggi terus melesat ke arah selatan, tanpa mempedulikan keadaannya. Rara Janggi justru semakin bernafsu untuk sampai di padepokan Resi Wanamarta di kaki Gunung Welirang. Malam segera turun menyelimuti bumi. Dunia yang terang segera diganti gelap yang membuat pandangan menjadi terbatas. Namun sinar bulan yang mendekati purnama membuat malam itu menjadi cerah. Rara Janggi terus menggebrak kudanya menembus gelap malam. Seorang lelaki sepuh berambut gelung seperti pertapa nampak sedang duduk bersila di serambi luas yang menjadi tempat utama padepokan Gunung Welirang. Rambut lelaki bertubuh tegap dengan otot-otot yang menonjol itu nampak memutih pertanda bahwa dia sudah berumur panjang. Bibir lelaki itu nampak berkomat kamit membaca doa diikuti oleh puluhan siswa yang duduk di hadapannya. Dialah Resi Wanamarta, seorang tokoh persilatan terkemuka yang berjuluk Wong Agung Welirang. Dia adalah pemegang salah satu dari 7 senjata pusaka ampuh dunia persilatan yaitu Tombak Kahyangan. Kakak seperguruan Adipati Danaraja dan Wikalpa itu tersohor dengan kemampuan bela dirinya yang tinggi. Resi Wanamarta nampak tenggelam dalam khusyuk mantra puja yang dia ucapkan bersama para muridnya. Tiba-tiba saja kehusyukan acara itu dibuyarkan oleh teriakan seorang wanita dari gerbang padepokan Gunung Welirang. Romo, Resi Wanamarta segera menghentikan mantra-mantranya dan menoleh ke arah gerbang padepokan Gunung Welirang karena dia sangat mengenal suara itu. Resi Wanamarta segera berdiri dari tempat duduknya dan melesat cepat ke arah gerbang diikuti oleh para siswanya. Janggi, kau kenapa? Tanya Resi Wanamarta begitu mendapati putrinya nampak pucat dengan bekas darah yang mengering di bajunya. Rara Janggi berusaha untuk turun dari kudanya, namun karena dia kelelahan, perempuan itu limbung. Resi Wanamarta segera menyambar tubuh putrinya itu. Paman Wikalpa tewas Romo, Paman Danaraja juga sudah dibunuh, ujar Rara Janggi dengan terbata-bata. Sudah, tenangkan dirimu lebih dulu, nanti kau ceritakan semuanya setelah kau pulih, ucap Resi Wanamarta menutupi kekagetannya. Lelaki sepuh itu segera membopong tubuh Rara Janggi ke arah kediamannya. Dengan segenap kemampuannya, Resi Wanamarta memulihkan tubuh Rara Janggi. Tak berapa lama kemudian, raut wajah Rara Janggi yang memucat berangsur pulih. Sekarang ceritakan padaku apa yang sebenarnya telah terjadi,
Janggi, perintah Resi Wanamarta begitu melihat keadaan Rara Janggi membaik. Rara Janggi lalu menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya mulai dari kedatangannya bersama Wikalpa alias pendekar pisau Dewa Terbang ke Matahun sampai dia dihajar oleh seorang pendekar wanita cantik yang mengawal sosok lelaki yang membunuh Wikalpa. Resi Wanamarta mendengus dingin setelah Rara Janggi menyelesaikan ceritanya. Laki-laki itu terdiam beberapa saat lamanya. Kematian Danaraja oleh raksasa merah yang kau ceritakan, itu sama dengan manusia melawan dewa. Setauku, hanya Gusti Prabu Airlangga saja yang memiliki ilmu kesaktian itu karena dia adalah titisan Dewa Wisnu. Sedangkan Gusti Prabu Airlangga sudah moksa ke nirwana. Bisa jadi pemilik ilmu kedikjayaan itu adalah titisan Dewa Wisnu pula. Sedangkan Wikalpa, dia tidak memakai otaknya untuk berpikir panjang. Menantang penguasa Kadipaten Matahun sekarang, membuat kerusuhan di sana, hanya karena amarahnya. Dia tidak berpikir panjang bahwa orang-orang itu berilmu tinggi. Namun karena Danaraja dan Wikalpa adalah adik seperguruanku, maka aku akan ke Matahun untuk menanyakan kejelasan masalah ini, ucap Resi Wanamarta dengan menghela nafas panjang. Rara Janggi tersenyum puas mendengar jawaban ayahnya. Malam segera berganti pagi, sinar matahari pagi perlahan mulai muncul di ufuk timur. Cahayanya yang cerah menembus ranting pohon-pohon di halaman padepokan Gunung Welirang. Pagi itu Resi Wanamarta berniat untuk menuju ke Kadipaten Matahun. Aku ikut Romo, pinta Rara Janggi dengan cepat, tidak usah. Kau tunggu saja di sini. Aku akan berangkat ke sana sendiri, tegas Resi Wanamarta. Rara Janggi yang hafal dengan sikap ayahnya memilih diam, karena membantah omongan ayahnya juga percuma. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, Resi Wanamarta segera melesat cepat ke atas pepohonan dan bergerak bagai terbang di atas dedaunan pohon. Sekejap saja tubuh sepuh lelaki itu menghilang. Waruga, kau selaku yang tertua di padepokan ini, jaga keselamatan adik seperguruanmu. Aku akan menyusul Romo ke Matahun, perintah Rara Janggi pada seorang lelaki muda bertubuh gempal yang bernama Waruga itu. Baik Nyimas, akan kulakukan semua perintahmu, jawab Waruga dengan penuh hormat. Segera Rara Janggi melompat ke atas kudanya dan menggebrak hewan tunggangan itu menuju ke arah Kadipaten Matahun. Sementara itu dari Istana Matahun, Panji Watu Gunung beserta para prajurit Panjalu mulai bergerak menuju ke arah Kahuripan. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok besar yang sudah ditata sebelumnya. Para penduduk kota Matahun memilih untuk menepi dari jalan raya agar para prajurit Panjalu leluasa bergerak. Rombongan besar itu terus bergerak menuju ke arah timur. Senopati Maitreya selaku pucuk pimpinan prajurit Panjalu di Matahun, mengantar Panji Watu Gunung sampai di tapal batas kota Matahun. Dengan jumlah 20.000 prajurit, pasukan Panjalu bergerak bagai air bah yang menerjang. Para aku di wilayah yang dilewati lebih memilih untuk tidak bersinggungan dengan mereka. Menjelang sore pasukan Panjalu yang dipimpin oleh Panji Watu Gunung sudah meninggalkan Kadipaten Matahun dan mulai memasuki wilayah Kadipaten Hujung Galuh yang merupakan wilayah penyangga kota Raja Kahuripan. Di batas barat daya Kadipaten Hujung Galuh, para prajurit Panjalu mendirikan perkemahan mereka. Gumbrek dan para prajurit perbekalan dengan cepat menata perkemahan yang akan menjadi tempat peristirahatan para prajurit Panjalu setelah 1 hari melakukan perjalanan. Sementara itu di Istana Matahun, Resi Wanamarta telah tiba. Kedatangan Resi Sepuh itu membuat kehebohan tersendiri bagi para prajurit Panjalu yang dipimpin oleh Senopati Maitreya. Karena Resi Wanamarta memasuki Istana Kadipaten Matahun dengan melayang seperti terbang. Jelek, Resi Wanamarta mendarat dengan ringan di halaman bangsal Paseban Agung. Para prajurit Panjalu segera mengepungnya. Senopati Maitreya yang memimpin pisauanan para punggawa Istana Matahun terkejut saat mendengar laporan seorang prajurit yang berjaga. Segera dia bergegas menuju ke halaman bangsal Paseban Agung diikuti oleh Tumenggung Wiguna yang ditugaskan untuk membantu melancarkan tugas yang diembannya. Para prajurit Panjalu yang mengepung Resi Wanamarta segera membuka jalan begitu Senopati Maitreya datang ke halaman ditemani oleh Tumenggung Wiguna.
Para punggawa Kadipaten Matahun seperti Rakrian Saka dan Empu Janapada juga ikut hadir di sana. Ada maksud apa kau datang kemari, wahai Pertapa? Tanya Senopati Maitreya dengan cepat. Sorot mata Senopati Panjalu itu nampak menyelidik. Resi Wanamarta, atau juga dikenal sebagai Wong Agung Welirang, menatap ke sekelilingnya sebentar kemudian menatap ke arah Senopati Maitreya. Aku mencari orang yang membunuh Wikalpa. Di sini tidak ada orang yang membunuh Wikalpa, wahai Pertapa tua, ujar Senopati Maitreya dengan tatapan mata tajam. Kau berusaha menyembunyikan pelakunya, cepat katakan padaku, siapa yang membunuh Wikalpa juga orang yang menghabiskan nyawa Adipati Danaraja. Jujurlah, aku Wong Agung Welirang tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah, tanya Resi Wanamarta seraya menatap ke arah Senopati Maitreya dengan tajam. Mendengar nama Wong Agung Welirang, para punggawa Kadipaten Matahun terkejut bukan main karena nama itu adalah julukan pendekar dengan kemampuan bela diri puncak di wilayah Jenggala. Tapi Senopati Maitreya yang tidak mengetahuinya tidak ambil pusing dengan perkataan orang tua itu. Apa kau pikir aku takut dengan ancamanmu, Pertapa tua? Aku Maitreya, hanya takut pada Dewa dan Maharaja Panjalu, ucap Senopati Maitreya dengan lantang. Jadi kau melindungi orang yang telah membunuh Wikalpa dan Adipati Danaraja. Baiklah, jangan salahkan aku jika bertindak kejam untuk memaksamu. Resi Wanamarta begitu selesai berbicara, langsung melesat cepat ke arah Senopati Maitreya. Tangan kanannya yang kurus karena usia namun terlihat berotot langsung menghantam ke arah Senopati Maitreya. Mendapat serangan itu, Senopati Maitreya dengan cepat berkelit ke samping kanan kemudian mengayunkan tangan kanannya yang dilambari tenaga dalamnya mengarah ke rusuk Resi Wanamarta. Namun gelar pendekar nomor 1 di Jenggala, bukan omong kosong belaka. Resi Wanamarta segera menyongsong serangan itu dengan tapak tangan kirinya. Terdengar suara ledakan saat dua pukulan bertenaga dalam itu berbenturan. Resi Wanamarta terdorong mundur 2 langkah ke belakang namun Senopati Maitreya terdorong lebih dari 2 tombak ke belakang. Tangan kanannya terasa kebas dan ngilu pertanda tenaga dalamnya jauh di bawah Resi Wanamarta. Pertapa tua itu rupanya bukan orang tua biasa. Aku tidak boleh gegabah, batin Senopati Maitreya yang segera merubah gerakan kuda-kuda ilmu silatnya. Dengan mengandalkan ilmu pedang birunya, Senopati Maitreya segera mencabut pedangnya. Kedua jari tangan kirinya segera bersinar biru usai dia memusatkan tenaga dalamnya pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya. Melihat itu, Tumenggung Wiguna segera mundur karena khawatir dengan keselamatan dirinya. Para punggawa Kadipaten Matahun juga memberikan ruang bagi pertarungan antara Resi Wanamarta dan Senopati Maitreya. Senopati Maitreya dengan cepat melompat tinggi ke udara ke arah Resi Wanamarta yang juga telah bersiap. Senopati Daha itu segera menebaskan pedangnya yang berwarna biru. Sinar biru setipis bilah pedang menerabas cepat ke arah Resi Wanamarta mengancam nyawa Sang Wong Agung Welirang. Kakek tua itu segera menjejak tanah menghindari sinar biru itu lalu melenting tinggi sambil menghantamkan kedua tangannya ke arah Senopati Maitreya. Angin dingin tenaga dalam menderu kencang ke arah Senopati Maitreya yang baru saja melancarkan serangannya. Dengan cepat, Senopati Daha itu segera merubah gerakan tubuhnya dan memutar pedang biru untuk menghalau serangan angin dingin yang membekukan itu. Namun Senopati Maitreya yang sibuk memutar pedangnya tidak melihat saat Resi Wanamarta meluncur cepat ke arah sambil melayangkan pukulan keras ke arah pedang biru yang ada di tangan Senopati Maitreya. Ledakan keras terdengar dari benturan pedang biru dan pukulan Resi Wanamarta. Tubuh Senopati Maitreya terlempar jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Meski perwira tinggi prajurit Daha itu berusaha untuk cepat bangkit, tapi dia muntah darah segar akibat luka dalam yang cukup serius. Senopati Maitreya langsung jatuh terduduk sambil menatap ke arah Resi Wanamarta. Darah segar terus mengalir dari sudut bibir lelaki bertubuh tegap itu. Melihat itu, Tumenggung Wiguna segera mendekati Senopati Maitreya. Melihat luka dalam sang pemimpin, Tumenggung Wiguna buru-buru mencabut pedangnya dan mengacungkannya ke arah Resi Wanamarta yang berjalan mendekati Senopati Maitreya.
Apa kau juga mau melawanku? Tanya Wong Agung Welirang sambil terus melangkah ke arah Senopati Maitreya yang masih terduduk di tanah. Jangan kau kira aku takut melawanmu, Pertapa tua. Lebih baik mati daripada harus kehilangan harga diri, ujar Tumenggung Wiguna dengan cepat. Tak tahan amarahmu, Wiguna, aku saja yang menghadapinya, ucap Senopati Maitreya dengan terbata karena dadanya sangat sesak. Para prajurit Panjalu memang luar biasa. Aku kagum pada keberanian kalian. Dengar, aku tidak ingin bertarung melawan kalian. Aku hanya ingin tahu di mana orang yang membunuh Wikalpa. Kalian saja yang mempersulitku, ucap Resi Wanamarta begitu dia dekat dengan Senopati Maitreya dan Tumenggung Wiguna. Baik Senopati Maitreya maupun Tumenggung Wiguna diam 1000 bahasa. Sedangkan Patih Rakrian Saka yang berdiri tak jauh dari tempat itu segera mendekati mereka. Maaf jika aku lancang, Wong Agung Welirang, Gusti Adipati Danaraja maupun pendekar pisau dewa terbang terbunuh dalam pertarungan yang adil dengan Gusti Pangeran Jayengrana dari Kadiri. Namun Gusti Pangeran Jayengrana sekarang tidak ada di Matahun, dia telah pergi ke arah istana Kahuripan bersama para prajurit Panjalu. Mohon Wong Agung Welirang bijaksana dalam mengambil keputusan, ujar Patih Rakrian Saka yang membuat Senopati Maitreya dan Tumenggung Wiguna memendam amarahnya, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Resi Wanamarta mengangguk perlahan mendengar ucapan Patih Rakrian Saka. Terima kasih atas kejujuranmu, Punggawa, aku mohon pamit, ucap Resi Wanamarta alias Wong Agung Welirang seraya mengangguk perlahan. Mulut Resi Wanamarta segera berkomat kamit membaca sebuah mantra, kemudian Resi yang berjuluk Wong Agung Welirang itu segera menjejak tanah lalu melayang bagai terbang melesat ke arah timur. Semua orang langsung terpana melihat kemampuan ilmu meringankan tubuh dari Resi terkenal itu. Senopati Maitreya segera menata nafasnya untuk menata tenaga dalamnya. Sementara itu Tumenggung Wiguna buru-buru menyalurkan tenaga dalamnya pada Senopati Panjalu itu segera. Sementara itu Resi Wanamarta terus melesat cepat ke arah timur untuk menyusul Panji Watu Gunung yang bergerak dalam barisan pasukan Panjalu. Pasukan Panjalu yang dipimpin oleh Panji Watu Gunung terus bergerak menuju ke arah kota Kahuripan. Jumlah besar mereka menebar ketakutan pada setiap warga di jalan yang mereka lewati. Saat mereka hampir sampai di dekat hutan Marsma, seseorang yang melayang di udara membuat langkah para prajurit Panjalu terhenti. Seorang diri lelaki tua berjenggot putih itu menghadang laju pergerakan prajurit Panjalu. Panji Watu Gunung yang menyadari bahwa ada sebuah tenaga dalam besar tengah menanti di depan segera mengangkat tangan kanannya. Sang prajurit peniup trompet tanduk kerbau yang ada di sebelah kiri Panji Watu Gunung dengan cepat meniup trompetnya. Tutah, Senopati Ringkasamba yang memimpin pasukan Panjalu di depan, menatap tajam ke arah kakek tua berpakaian pertapa yang berjalan perlahan mendekati pasukan Panjalu. Aku ingin bertemu dengan Pangeran Jayengrana, mana orangnya? Tanya Resi Wanamarta begitu dia dekat dengan Senopati Ringkasamba. Kurang ajar sekali mulutmu, hai pertapa tua, dia adalah junjungan kami. Mana sopan santunmu sebagai agamawan, hardik Senopati Ringkasamba dengan geram. Aku tidak ada urusan denganmu, perwira, menyingkirlah, atau aku akan memaksamu, ujar Resi Wanamarta dengan nada dingin. Mendengar ucapan itu, Senopati Ringkasamba langsung marah. Perwira tinggi prajurit Daha dari Kurawan itu segera mencabut pedangnya dan melompat dari atas kudanya dengan memijak pelana kuda. Tubuh Senopati Ringkasamba melenting tinggi ke udara dan dengan cepat menebaskan pedangnya ke arah Resi Wanamarta. Kakek tua itu segera mengibaskan tangan kanannya. Wup! Angin dingin bertenaga dalam tinggi menyapu cepat ke arah Senopati Ringkasamba. Perwira tinggi prajurit Panjalu itu terkejut bukan main melihat hempasan angin kencang. Dia berusaha menembus hempasan angin dingin tenaga dalam itu namun tetap tidak mampu. Tubuh Senopati Ringkasamba terlempar jauh ke belakang. Saat hendak menabrak seorang prajurit Panjalu, sebuah bayangan berkelebat cepat menangkap tubuh Senopati Ringkasamba. Wut, taf-taf, bayangan itu segera menurunkan tubuh Senopati Ringkasamba. Perwira dari Kurawan itu segera menoleh ke arah orang yang membantunya.
Dan ternyata ia adalah Panji Watu Gunung yang baru melesat cepat begitu melihat Senopati Ringkasamba terpental. "Terima kasih atas bantuannya Gusti Pangeran. Mohon maaf jika hamba merepotkan," ujar Senopati Ringkasamba dengan penuh hormat. "Tidak apa-apa, Senopati, dia mencari aku. Bukankah lebih baik jika aku sendiri yang menghadapinya?" Panji Watu Gunung tersenyum penuh arti. Perlahan Panji Watu Gunung melangkah maju ke arah Resi Wanamarta. Begitu mereka berhadapan, Panji Watu Gunung segera menatap ke arah kakek tua itu karena merasa tidak bermusuhan sebelumnya. "Mohon maaf atas kelancangan orang-orangku, wahai pertapa sepuh. Perkenalkan namamu terlebih dulu," ucap Panji Watu Gunung dengan sopan. "Apa kau yang bernama Pangeran Jayangrana? Aku Resi Wanamarta. Dunia persilatan memjenalku dengan panggilan Wong Agung Welirang," ujar Resi Wanamarta dengan cepat. "Benar, aku adalah Pangeran Jayangrana. Ada perlu apa sampai pendekar pertapa besar sepertimu mencariku?" tanya Panji Watu Gunung dengan sedikit keheranan karena dia tidak tahu sama sekali tentang hubungan Resi Wanamarta dengan Adipati Danaraja dan Wikalpa. "Aku adalah kakak seperguruan Adipati Danaraja dan Wikalpa. Aku kemari ingin menuntut balas atas kematian-kematian mereka berdua," jawab Resi Wanamarta dengan nada menantang. Panji Watu Gunung segera tersenyum. Yuwaraja Panjalu itu segera menoleh ke arah para prajurit Panjalu yang ada di belakangnya. "Kalian semua dengar, dia ingin menuntut balas atas kematian Adipati Danaraja dan Wikalpa. Sebagai peraturan di dunia persilatan, jangan sampai ada yang berbuat curang bila aku kalah. Kalian mengerti?" perintah Panji Watu Gunung yang segera membuat para prajurit Panjalu mengangguk. Usai berkata demikian, Panji Watu Gunung segera menoleh ke arah Resi Wanamarta. "Mereka tidak akan mengganggu kita, Resi. Silahkan dimulai," ucap Panji Watu Gunung segera. Resi Wanamarta segera memutar kedua telapak tangannya dan menghantamkannya ke depan. Angin kencang berhawa dingin langsung menerjang maju ke arah Panji Watu Gunung. Dia tidak mau membuang waktu percuma karena orang yang berhasil menghabisi nyawa Adipati Danaraja dan Wikalpa pasti orang yang berilmu tinggi. Wus, Panji Watu Gunung dengan cepat memutar kaki kanannya dan dihujamkan ke tanah dengan keras. Seketika dia menarik kedua tangannya ke samping pinggang dan dengan cepat ia hantamkan ke depan. Angin panas menyengat segera melesat cepat menyongsong serangan Resi Wanamarta. "Siut!" Blam, Resi Wanamarta terdorong dua langkah ke belakang setelah ledakan keras terjadi saat dua angin berbeda unsur itu beradu. Sedangkan Panji Watu Gunung sama sekali tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Pantas saja Adipati Danaraja dan Wikalpa tidak berdaya menghadapimu, Pangeran Jayangrana. Kau hebat juga ternyata, ucap Resi Wanamarta segera usai menata nafasnya. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai ksatria Panjalu, Resi. Tidak ada yang bisa aku banggakan, ujar Panji Watu Gunung dengan senyum tipis terukir di wajahnya. Bagus, kau rendah hati juga rupanya. Akan kucoba sejauh mana kemampuanmu. Usai berkata demikian, Resi Wanamarta segera melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung. Yuwaraja Panjalu itu segera merapal ajian sepi angin. Kecepatan luar biasa dari Resi Wanamarta saat melayangkan pukulan ke arah dada Panji Watu Gunung dengan mudah dihindari. Wut, melihat serangannya mentah, Resi Wanamarta segera memutar tubuhnya dan dengan cepat menyapu kaki Panji Watu Gunung yang segera memusatkan tenaga dalam pada kaki. Berak benturan keras tulang kaki terdengar, Resi Wanamarta segera menghantamkan tangan kanannya ke perut Panji Watu Gunung. Yuwaraja Panjalu itu segera merubah gerakan tubuhnya, menghindari serangan Resi Wanamarta lalu segera menyikut punggung Wong Agung Welirang itu. Melihat itu, Resi Wanamarta segera menjejak tanah dengan keras dengan memanfaatkan serangan itu untuk melenting tinggi ke udara sambil menghantamkan tangan kanannya ke kepala Panji Watu Gunung. Putra Bupati Gelang-Gelang itu dengan cepat menyambut serangan Resi Wanamarta dengan tangan kanannya. Blam, Panji Watu Gunung terdorong mundur beberapa langkah sedangkan Resi Wanamarta mendarat sejauh 2 tombak dari Panji Watu Gunung. Semua orang menahan nafas melihat pertarungan antara. Tangan Resi Wanamarta segera bersedekap di depan dada.
Kling, di tangan kanannya muncul sebuah tombak bermata runcing berwarna keemasan dengan gagang terbuat dari besi yang berwarna keperakan. Hawa sejuk langsung menyeruak di sekitar tempat itu. Itulah tombak kahyangan, salah satu dari 7 pusaka dunia persilatan di tanah Jawa. Melihat lawan memakai senjata pusaka, Panji Watugunung segera meraih gagang pedang yang ada di punggungnya. Perlahan hawa panas menyengat segera melingkupi tempat itu, berbenturan dengan hawa dingin dari tombak kahyangan. Resi Wanamarta terkejut melihat pedang naga api di tangan Panji Watugunung. Jadi kau adalah murid dari si tangan api rupanya. Bagus, tidak sia-sia aku mengadu ilmu bela diri denganmu, ucap Resi Wanamarta yang segera memutar tombak kahyangan di tangan kanannya. Panji Watugunung tidak menjawab, namun merapal mantra ajian tameng wajah ajaran Empu Narasima. Perlahan sinar kuning keemasan langsung melingkupi seluruh tubuh Panji Watugunung. Resi Wanamarta segera melesat cepat ke arah Panji Watugunung yang telah bersiaga menanti kedatangan serangan Wong Agung Welirang. Dengan cepat Wong Agung Welirang mengayunkan tombak kahyangan ke arah kepala Panji Watugunung. Namun pedang naga api di tangan kanan Panji Watugunung segera menangkis dengan cepat. Panji Watugunung terdorong mundur beberapa langkah sedangkan Resi Wanamarta terlempar sejauh 2 tombak saat benturan 2 senjata pusaka itu terjadi. Sebelum jatuh, Resi Wanamarta segera memutar gagang tombaknya yang dengan cepat menghentikan laju gerakan tubuhnya. Usai berhasil membuat gerakan tubuhnya terhenti, Resi Wanamarta segera melesat cepat ke arah Panji Watugunung dengan menusukkan tombaknya ke arah dada sang Yuwaraja Panjalu. Panji Watugunung dengan cepat memutar tubuhnya dan segera membabatkan pedang naga api ke arah mata tombak kahyangan. Ledakan dahsyat kembali terdengar, namun Resi Wanamarta yang telah mempersiapkan diri dengan cepat memutar tubuhnya di udara melewati Panji Watugunung dan segera menghantamkan tangan kanannya yang sudah berubah warna menjadi merah menyala ke arah punggung Panji Watugunung yang sudah berubah warna menjadi kuning keemasan. Wus! Duar, ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar pada saat tangan kanan Resi Wanamarta menghajar punggung Panji Watugunung dengan telak. Senyum tipis terukir di wajah Resi Wanamarta saat melihat asap tebal menutupi tubuh Panji Watugunung. Dia segera berkata dengan nada sedikit meremehkan, "Ternyata kau tak sehebat yang aku bayangkan." Saat asap tebal yang menutupi seluruh tubuh Panji Watugunung mulai menipis dan menghilang tertiup angin, senyum tipis di wajah Resi Wanamarta segera memudar. Tubuh Panji Watugunung yang baru saja terkena hantaman ajian tapak surya andalannya tidak terluka sama sekali, malah terlihat bercahaya kuning keemasan. Panji Watugunung masih tegak berdiri sambil memegang pedang naga api di tangan kanannya. Senyum tipis terukir di wajah tampannya. Ajian tameng wajah, ilmu itu sudah lama menghilang dari dunia persilatan. "Dari mana kau mempelajarinya?" tanya Resi Wanamarta dengan tatapan penuh keterkejutan. "Aku belajar ilmu ini dari guruku Empu Narasima, wahai pertapa sepuh." Meski dia terkenal di wilayah Kalingga sebagai pendekar bertubuh emas, tentu kau tidak akan mendengar namanya bukan? Ucap Panji Watugunung dengan senyuman tipisnya. "Bedebah, kau pikir aku ini orang bodoh apa? Empu Narasima adalah kakak seperguruan Empu Sakli, si tangan api. Karena kau sudah terbukti berilmu tinggi, maka akan kugunakan seluruh kemampuanku," ujar Resi Wanamarta yang dengan cepat menancapkan gagang tombak kahyangan ke tanah. Tangan Resi Wanamarta yang keriput namun terlihat berotot itu langsung merentang ke samping kiri dan kanan. Dengan segera, kedua tangan bersilangan di depan dada. Mulut Resi Wanamarta komat kamit membaca mantra. Seluruh tubuhnya kemudian diliputi oleh sinar putih kehijauan berhawa dingin seperti beku. Tanah yang dipijak Resi Wanamarta langsung berwarna putih dan membeku seperti tertutup lapisan es yang dingin. Rupanya pertapa tua itu mengeluarkan ajian kahyangan beku, yang merupakan salah satu ajian yang ditakuti di wilayah Jenggala. Tiba-tiba waktu terasa berhenti. Dalam pandangan batin Panji Watugunung sekeliling tempat itu diliputi oleh kabut merah, lalu dari ujung kabut itu muncul sesuatu yang lama tidak menyapa Panji Watugunung. Perlahan wujud roh naga api yang mendiami pedang naga api semakin mendekat ke arah Panji Watugunung. "Lama tidak menyapamu,
Watu Gunung, kiranya kau sudah jauh lebih hebat sekarang, ucap roh naga api sambil menggoyangkan kepalanya. Aku akhirnya bisa menemuimu lagi, roh naga api. Apa yang membuatmu hadir menyapaku? Ujar Panji Watu Gunung segera. Kau tahu aku hanya akan muncul di hadapanmu saat kau dalam bahaya. Lawanmu itu adalah pemegang tombak kahyangan, yang didiami roh angin beku. Meskipun ajian tameng wajahmu hebat, tapi kau harus bertahan menghadapi angin dingin yang mampu membekukan apa saja. Itu tidak akan mudah, ucap roh naga api sambil memutari tubuh Panji Watu Gunung. Lantas apa yang harus aku lakukan? Naga api, pasti ada jalan keluarnya bukan? Tanya Panji Watu Gunung segera. Pergunakan tenaga dalam apimu, agar tubuhmu tetap panas. Aku akan menambah panasnya. Lalu gabungkan dengan ajian Braja Mustimu, pastikan kau tepat saat memakainya, ucap roh naga api sambil menyentuh dahi Panji Watu Gunung yang membuat tubuh Yuwaraja Panjalu itu bagai mendapat tambahan tenaga yang luar biasa. Usai berbuat demikian, kabut merah perlahan menghilang disertai menghilangnya roh naga api. Lantas keadaan kembali seperti semula, Panji Watu Gunung segera menyilangkan kedua tangan di depan dada. Panas tubuh sang Yuwaraja Panjalu meningkat pesat. Para prajurit Panjalu yang ada di belakangnya terpaksa mundur karena tidak kuat menahan hawa panas yang keluar dari tubuh Panji Watu Gunung. Tangan kanannya diliputi oleh sinar putih kebiruan yang sangat menyilaukan mata. Resi Wanamarta menjejak tanah dengan keras lalu tubuh kakek tua renta itu segera melenting tinggi ke udara kemudian dengan cepat meluncur turun ke arah Panji Watu Gunung. Tangan kanannya yang berwarna hijau keputihan segera dihantamkan ke arah Panji Watu Gunung. Siut, bersamaan itu Panji Watu Gunung juga menghantamkan tangan kanannya yang berwarna putih kebiruan. Panji Watu Gunung menerima hantaman ajian kahyangan beku, begitu pula Resi Wanamarta menerima ilmu Braja Mustinya Panji Watu Gunung. Keduanya sama-sama terdorong mundur beberapa tombak ke belakang. Karena Panji Watu Gunung memakai ajian tameng wajah, maka keadaan sang Yuwaraja Panjalu itu baik-baik meski sedikit sesak dadanya. Ajian kahyangan beku memang mengerikan. Sedangkan Resi Wanamarta terpental beberapa tombak sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada. Meskipun dia berhasil menahan ajian Braja Musti, tapi dadanya terasa begitu sakit seperti ditimpa batu besar. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.